Ducati menjadi motor yang paling dicari pembalap dan tim MotoGP. Sebaliknya, beberapa pembalap Honda dirumorkan akan hengkang ke tim lain. Bahkan sekelas tim satelit Ducati menjadi rebutan pembalap. Dikabarkan Johann Zarco akan dipindah ke Gresini, sementara Joan Mir juga mengincar posisi itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Setelah performa kuat Marco Bezzecchi di Assen, skenario pertama adalah menawarkan pembalap berusia 24 tahun itu dengan Ducati Desmo Sedici GP24 untuk musim 2024 di tim Muni VR46. Sebagai informasi, Muni VR46 dan Gresini dibekali GP22 dari model tahun lalu di musim 2023 ini. Dan karena Bezzecchi telah berkembang menjadi penantang gelar di musim keduanya di MotoGP. Sementara Johann Zarco hingga kini belum memenangkan balapan di kelas utama. Pabrikan asal Borgo Panigale itu kini mempertimbangkan bahwa Marco akan lebih baik berada di tim Pramac. Di mana tim Pramac ibarat tim setengah resmi dengan fasilitas yang sama dengan tim pabrikan. Sehingga diharapkan bakat Marco Bezzecchi akan terakomodasi dengan baik bila dipersenjatai motor terbarukan. Sekaligus sebagai kandidat pembalap tim pabrikan di masa depan. Sebuah skenario yang brilian dari Ducati dengan banyaknya pembalap muda berbakat. Tak lain berkat kemampuan mereka membuat motor yang mendekati sempurna sehingga banyak pembalap dan tim ingin bergabung dengan tim Ducati. Bahkan rumornya Joan Mir rela melepas status pembalap tim resmi Hondanya demi bergabung dengan tim satelit Ducati Gresini. By the way, berbicara seputar pasar pembalap, masih ada beberapa tempat di MotoGP yang terbuka untuk tahun mendatang. Bahkan sesuatu bisa berubah di tim Repsol Honda meskipun kontrak Marc Marquez dan Joan Mir berjalan hingga akhir 2024. Di sisi lain, kemungkinan besar tempat Franco Morbidelli di tim Monster Yamaha tidak akan dipertahankan. Tempat kedua di samping Fabio Quartararo masih terbuka. Alex Rins akan dengan senang hati mengambil tempat kosong yang ditinggalkan Morbidelli jika dia keluar dari kesepakatan HRC atau Honda Racing Corporation. Sementara itu, Aprilia Racing berlanjut dengan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Dan tim pabrikan Lenovo Ducati juga tetap tidak berubah dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Tapi setelah penampilan impresif Marco Bezzecchi yang kini hanya terpaut 36 poin di belakang pemimpin klasemen Pecco Bagnaia dan selisih 1 poin di belakang Jorge Martin setelah 8 Grand Prix, rencana asli Ducati pun goyah. Di Assen, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengumumkan bahwa pabrikan Italia itu juga berencana untuk melanjutkan dengan pasangan pembalap Martin dan Zarco di Pramac 2024. Seperti sebelumnya, Bezzecchi dan Marini direncanakan untuk Muni VR46. Alex Marquez akan tetap bersama Gresini Racing. Franco Morbidelli yang hanya menjadi pilihan kedua di Yamaha, tiba-tiba menjadi isu sebagai pembalap kedua di tim Gresini itu. Bezzecchi akan ditempatkan di Pramac sementara Zarco yang kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-33 itu bisa ditempatkan di Gresini Racing. Kerugiannya dia harus menunggangi GP23 di sana untuk tahun depan. Sementara tempat kosong di VR46 jelas akan diisi oleh Morbidelli jika Bezzecchi ke Pramac. Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengaku bahwa berbagai opsi masih didiskusikan untuk susunan tim 2024. Tapi belum ada yang diputuskan, tegasnya. Faktanya adalah Ducati hanya memiliki hak suara yang terbatas dalam pemilihan pembalap untuk tim Muni VR46 dan Gresini Racing karena sejauh ini kedua tim satelit ini membayar sendiri gaji pembalapnya. Ducati ingin membuat keputusan pada Agustus usai GP Silverstone atau paling lambat di GP Spielberg. Dan masih banyak lagi tempat terbuka di MotoGP. Pemilik tim LCR Honda Lucio Cecchinello harus mencari pembalap top baru jika dia benar-benar kehilangan Alex Rins. Bukan pekerjaan yang mudah, karena kita sangat paham bahwa dia tidak senang dengan Iker Lecuona yang notabene adalah rekomendasi Alberto Puig. Tim gas-gas Tag 3 milik Hervé Poncharal juga harus mengambil keputusan. Untuk saat ini, ada 3 pembalap yang memperebutkan 2 tempat yakni Pol Espargaro yang memiliki kontrak untuk 2024, Augusto Fernandez, dan penantang gelar kejuaraan dunia Moto2 Pedro Acosta. Dilema ini bisa teratasi jika Pol Espargaro bisa dibujuk untuk menjadi test rider dan pembalap cadangan KTM di masa depan. Menurut CEO Aprilia Racing Massimo Rivola, tim satelit Aprilia RNF akan tetap bersama Miguel Oliveira dan Raul Fernandez sebagai starter tetap untuk tahun 2024.
Rumor terbaru menyebutkan Joan Mir akan siap melepaskan status pembalap resmi Honda untuk pergi ke Gresini Ducati. Berita tersebut datang dari media Motosprint. Dan jika benar, hal itu menunjukkan betapa suksesnya Ducati dalam bisnisnya menjadi tolak ukur di MotoGP. Bahkan pembalap pabrikan menginginkannya meskipun harus melepaskan status istimewa, gaji, dan bonus mereka. Joan Mir akan menjadi contoh karena dia tidak akan menyesal meninggalkan Repsol Hondanya untuk tim satelit Ducati Gresini. Situasi Joan Mir saat ini sangat dramatis. Banyak mengalami jatuh dan cedera. Sangat sedikit rasa kegembiraan di mana hasil terbaik yang diperoleh adalah posisi ke-11 pada balapan hari Minggu di Portimao. Di klasemen namanya ditempatkan di posisi belakang di antara pembalap cadangan. Dan apa yang dikatakan bosnya, yakni Alberto Puig, setelah kejatuhannya di Mugello, dia terlihat sangat kesulitan. Ini bukan soal kapasitas sebagai pembalap, tapi juga karena motornya belum siap. Sejak cedera jarinya, dia tidak terlihat lagi di atas RC213V. Dia akan kembali balapan di Silverstone pada awal Agustus. Dari segi psikologis, Mir tentu terguncang. Dia tidak akan pernah membayangkan, terlepas dari kesadaran bahwa tidak mudah untuk beradaptasi dengan cepat, bahwa dia akan berakhir dengan motor yang tidak kompetitif. Joan Mir yang baru datang ke Honda dari Suzuki sudah terjebak di jalan buntu. Dia kehilangan kepercayaan dirinya setelah jatuh berulang kali. Ketika dia jatuh dan cedera di Mugello, dia meninggalkan sirkuit tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada tim. Dan sejak itu dia hampir kehilangan kontak dengan tim. Rumor kepindahan ke Gresini musim depan pun mencuat. Kita sama sekali tidak akan terkejut melihat langkah seperti itu mengingat keadaannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah transfer itu benar-benar mungkin dilakukan? Dengan Gresini yang sudah kebanjiran kandidat, bagaimana peluang Mir? Kita tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi jelas Mir sudah bosan dengan Honda. Jika dia bisa berhenti, dia ingin berhenti secepat mungkin. Dan masalah ini juga berlaku untuk jagoan Honda, Marc Marquez. Jika dia balapan, dia akan jatuh dan terluka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh seperti itu. Wajar jika Marquez bertanya-tanya apakah ada gunanya tetap bersama Honda. Namun dalam kasus Marquez, penalti yang luar biasa besar di mana dikatakan sekitar 430 miliar rupiah adalah masalah. Dan dia tidak dapat keluar dari Honda secepatnya sebelum habis kontrak, meskipun dia menginginkannya. Dan berita buruknya adalah, Honda tidak akan memiliki mesin baru bahkan setelah liburan musim panas. Alberto Puig dari HRC sendiri telah menyatakan hal ini. Apakah itu Marquez atau Mir? Jika mesin tidak membaik, mereka tidak ingin balapan lagi. Dan tidak ada gunanya balapan. Tetapi Honda secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada mesin untuk tahun ini.